Hari ini kita belajar persamaan garis lurus. Garis itu adalah suatu kumpulan titik-titik yang bentuknya memanjang. Jadi ini seperti ini kumpulan titik-titik ya, membentuk suatu bentuk tertentu ya. Nah ini bentuknya nih garis lurus ya. Nah, ini kumpulan titik-titik juga nih. Ya. Kumpulan titik-titik bentuknya kayak parabola ya. Karena ini fungsi kuadrat nih. Ini juga itu sekumpulan titik-titik ya, bentuknya menjadi seperti ini. Kalau yang biasanya kita sebut garis lurus, sedangkan ini kita sebut parabola. Nah, garis lurus itu adalah bentuknya lurus ya, seperti lurus ya. Lalu bila digambar dalam koordinat bidang datar XY atau kita sebut biasanya koordinat kartesius, ternyata memiliki suatu formula tertentu di mana hubungan Y terhadap X itu disebut fungsi linear, yakni fungsi yang membentuk garis lurus. Nah, persamaan garis lurus adalah ini bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana M di sini adalah kemiringan garis. Sedangkan C di sini suatu konstanta ya. Bentuk lainnya bisa seperti ini juga. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, hubungan yang dua ini, kalau bentuk ini kita jadikan modelnya seperti ini akan menjadi Y sama dengan min A per BX tambah atau kurang C per B. Ya, atau M sama dengan min A per B dan C yang ini adalah min C per B. Kira-kira seperti itu. Lalu sekarang bagaimana mendapatkan persamaan garis dengan gradien diketahui gradien M-nya dan melalui titik ya XA, YA ya. Nah, titik A ini kan berada pada garis Y sama dengan MX tambah C. Karena persamaan garis yang mau kita cari ini. Artinya titik A harus adanya di sini. Jadi hubungan X di sini dengan Y-nya harus, kalau XA-nya kita masukkan ke sini dan YA-nya kita masukkan ke sini, hubungannya harus ada. Nah, jadi YA sama dengan MXA tambah C. Ya. Ini kita masukkan harga X ke sini, harga Y ke sini ya. Jadi YA sama dengan MXA tambah C. Nah, artinya C sama dengan YA kurang MXA. Ya, C ini sama dengan YA, ini pindah. Nah, jadi persamaan ini sekarang kita tuliskan Y sama dengan MX tambah Y min MXA. Kalau ini kita pindah ke sana, ke sebelah kiri, berarti Y kurang YA sama dengan MX kurang MXA. Ya, MX kurang MXA. Nah, ini bentuk mudahnya seperti ini ya. Jadi, ini perhatikan nih, Y kurang YA. Ini ya, Y ini kurang YA-nya. Lalu M, X kurang XA. Jadi seolah-olah di sini akan ada nanti X kurang XA, Y-nya Y kurang YA. Perhatikan nih kawan ya. Ini Y kurang YA, ini M dalam kurung X kurang XA. Ya. Jadi seperti ini dia ya. Karena C-nya tadi udah kita masukkan ini ya. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi bentuk ini, gini dia. Y sama dengan M dalam kurung X kurang XA tambah YA. Oke. Ini perlu diperhatikan bentuk kalau kita bikin bentuk seperti ini adalah ini ya. Tapi penting buat teman-teman nih, buat adik-adik nih. Ini rumus utamanya dulu, rumus pertamanya nih yang mudah dihafal. Ya, yang mudah dihafal. Kalau ada gradiennya M melalui titik XA, YA, langsung gini nih. Y kurang YA sama dengan M dalam kurung X kurang XA. Ya. Ini nih. Kalau seperti ini kan bisa lupa ngapalnya. Kalau ini mudah ya. Nah, selanjutnya kita banyak akan memakai ini ya. Oke, sebagai contoh, gradiennya 3 melalui titik 1,5. Ya, sama seperti ini ya. Y kurang YA ya. Sama dengan M kurang M kali X kurang XA. Kita masukkan angka A-nya di sini, Y-nya, lalu A-nya di sini, X-nya ya. Nah, seperti ini. Y kurang 5 sama dengan 3X kurang 1. Ya, hasilnya Y sama dengan 3X tambah 2.
Oke, seperti itu nih. Lalu hal kedua lagi ya, garis melalui titik. Titik A, XA, YA, dan titik B, XB, YB. Nah, titik A dan B berada pada garis ini ya. Jadi, kalau kita masukkan nilai YB ke sini dan ini harus memenuhi, dan jika masukkan A juga harus memenuhi, keduanya memenuhi. Oke, sehingga YA sama dengan MXA tambah C. Jadi kita masukkan yang A-nya ya. YA sama dengan MXA tambah C. Dan begitu juga B-nya. Nilai B, YB, ini kita masukkan MXB tambah C. Nah, ini kalau kita kurangkan, ini terjadi YA kurang YB, MXA kurang MXB, tambah C kurang C. Ini 0. Sehingga YA kurang YB sama dengan M kali XA kurang XB. Ya, maka M-nya sama dengan nih, harga M ini sama dengan YA kurang YB dibagi ini. Nah, sekarang M-nya udah kita dapat. Ya. Kalau M-nya sudah terdapat, kita masukkan lagi ke seperti tadi contoh di awal gradien udah tahu melalui titik. Jadi titiknya bisa kita ambil A atau bisa juga kita ambil B, terserah mau yang mana. Tapi M-nya ini. Nah, oke. Ini yang disebut M ini adalah delta Y ya. YA kurang YB itu delta Y, XA kurang XB itu delta X. Sekarang kita masukkan ke bentuk yang sebelumnya ya, yang sebelumnya di mana Y kurang YA sama dengan M X kurang XA. Begitu ya, X kurang XA. Nah, dengan harga M-nya sekarang ini. Oke, jadi rumus ini rumus lembar sebelumnya ya, rumus yang pertama tadi. Oke, lalu kali ini kita bikin contoh nih, garis melalui titik ya 3,2 dan 2,1. Nah, ini seperti ini ya. Ini kita masukkan untuk A ini dan kita masukkan juga untuk B. Nah, ini lalu kita kurangkan, maka M-nya 1. Kalau dapat M-nya, harga ini kita masukkan ke sini nanti. Harga A boleh, harga B boleh ya. Titik A boleh, titik B boleh. Tapi M-nya sekarang udah 1. Oke, dalam contoh ini kita masukkan, kita pilih yang A ya. Y kurang 2, ya YA-nya kan 2 ya. Sama dengan 1 kali X kurang 3 ya. XA-nya 3. Sehingga persamaannya sama dengan Y sama dengan X kurang 1. Nah, coba kita tes ya. Misalnya untuk 2,1, benar nggak? 1 sama dengan X-nya 2 kurang 1. Jadi 1 sama dengan 1, benar. Coba yang ini, ya udah ini ya. Ini 2 sama dengan 3 kurang 1, benar ya. Nah, di sini gradiennya tadi delta Y per delta X. Kalau bentuknya seperti ini titik A, ini titik B. Delta Y-nya adalah ini. Ya. YA kurang YB. Ya, YA kurang YB. YB kan ini ya. YB ini, YA ini. Positif ya. Oke, sekarang X-nya, delta X-nya adalah XA kurang XB. Positif juga. Ya. Sehingga positif bagi positif sama dengan positif. Atau lebih besar dari 0. Ini derajat kemiringan ya. Oke, kalau yang ini dia, ini A-nya, ini B. Delta X-nya, X ini dikurang X ini, positif ya. Oke. Delta Y-nya, Y-nya di sini, sementara Y-nya B ini negatif ya. Delta Y-nya negatif, delta X-nya positif. Jadi, negatif per positif sama dengan negatif. Makanya gradiennya lebih kecil dari 0. Kalau seperti ini dia, delta Y-nya sama ya. YA dan YB sama-sama di sini nilainya. Sama-sama 2. Nah, delta X-nya positif, XA, XB. Jadi 0 per positif sama dengan 0. Sedangkan kalau garis tegak ya, tegak ya, vertikal begini, delta Y-nya ada positif, tapi delta X-nya 0. Dia sama-sama di sini nih, sama-sama titik 4 nih. Jadi ada dibagi
nol, tidak terdefinisi, atau kadang dibikin kode kayak tak terhingga, tapi sebenarnya tidak terdefinisi ya. Oke, kira-kira seperti tadi adik ya. Berikut ini suatu simulasi ya, simulasi di mana ada harga gradien, ada titik yang dilalui. Jadi kalau seperti contoh ini nih, ya, titik yang dilalui ini 4,1, harga X-nya 4, harga Y-nya min 1. Jadi 4, ini 4 ya, koma min 1. Ini 4, min 1. Di sini dia. Gradiennya 1. Jadi seperti ini. Nah, gradien itu bisa dibilang gini juga nih. Satu langkah ke atas. Artinya 1 bagi 1. Atau ke sini juga bisa, ke titik ini. Ini 1 bagi 1. Ya. Atau titik ini dengan titik ini nih. 1, 2, 3, 4. Bagi 1, 2, 3, 4. Ya, kira-kira itu. Kalau gradiennya kita naikkan nih. Ini naik setengah nih. Artinya jadi 3/2 ya. Jadi kata kita nih 3, 1, 2, 3. X-nya 1, 2. Jadi 3/2. Atau dari sini ke sini nih. 1, 2, 3. Nah, ini X-nya 1, 2. Jadi 3/2. Ya. Kalau 2 kali, dia seperti ini nih. Perhatiin ya. Kita ambil dari titik ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y-nya 6 langkah, X-nya 1, 2, 3. Jadi 6/3 sama dengan 2. Ya. Oke. Perhatikan juga nih. Ya. Kalau 0 dia seperti ini nih ya. Ya. Langkah Y-nya 0, langkah X-nya ya ada gitu. Jadi 0 per ada. Nah, sekarang perhatikan deh nih kalau minus ya. Ini nih. Kita bikin minus setengah dulu ya, minus setengah. Minus setengah. Berarti ini, perhatikan deh ya. Langkah ininya ya ini. Oke, kita ambil titik ini dan titik ini. Ya. Berarti ini diperhatiin ya. Titik ini yang pertama adalah titik ini. 1, 2, 3, 4. Jadi dia ada plus 4. Tapi X-nya jadi kecil, jadi minus dia. Kalau dia harusnya lebih besar kan ke sini ya. Harusnya di sini nih. Karena ini titik ini dan titik ini kita ambil harga X di sini lebih kecil daripada X di sini. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4. 4 langkah ya. Nah ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi minus. Ya. 8 tapi minus ya. Oke. Jadi bisa dilihat deh nih. Minus jika nih kalau gradiennya minus itu artinya apa? Dari kanan ke kiri, dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau plus dia nih, kalau plus dia dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi kalau bentuknya gini nih, dia plus. Kalau bentuknya seperti ini, dia minus. Kalau 0 tadi udah, kalau tak terhingga, ya kalau tak terhingga misalnya, nah, kalau tak terhingga susah di sini bikinnya ya. Oke, kira-kira gitu deh ya. Nah, lalu kalau kita lihat harga C-nya, ya, seperti dari contoh kita 2,3 dan 2,3 ya. Gradiennya tadi 1 ya. Jadi 2,3 ya. 2,3 gradiennya 1. Apa ya? Gradiennya ini ya. Oke, ini. Ya, persamaan aja nih. Y sama dengan X tambah 1. Ya. Oke. Nah, kalau ngelihat ini, berarti dia memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y apabila X-nya sama dengan 0. Ini X sama dengan 0 nih. Nah, kalau kita masukkan harga 0 di sini, maka Y-nya 1. Dan memotong sumbu X, berarti harga Y-nya 0. Ya, kalau ini kita nolkan berarti X sama dengan min 1. Ya. Ini ya. Ya.
Oke, kalau ini kita bikin 4, jadi seperti ini. Memotong sumbu Y, ya, kalau X-nya 0, jadi dia sama dengan 2. Ya, ini 2 nih. Memotong sumbu X di 2 juga, ya. Karena Y-nya sama dengan 0, maka X sama dengan min 2 ya. Min 2 ini. Oke. Ya. Oke, ini suatu simulasi di mana ini bisa kita geser-geser seperti ini nih ya. Ya. Atau ini yang naik atau berkurang, ini bisa seperti ini ya. Ya. Atau ini yang kita naikkan nih. Jadi perhatikan deh, makin besar harga gradiennya, ini makin terjal. Ya, nih perhatiin ya, ini nambah nih, nambah terjal, ya. Artinya makin kecil dia makin melandai ya, makin landai. Nah, gitu ya. Oke, saya kira seperti itu ada ya. Nih, lalu yang kedua melalui 2 titik. Ini melalui 2 titik nih. Titiknya misalnya titik A 6,8, titik B-nya 5,7. Ya, titik A-nya 5,8. Ini coba kita ganti menjadi 5,6. Nah, seperti ini. Oke. 5,6, 6,8. 6,8. Ini coba kita ini dulu ya, kita 6,8. Nah, kira-kira gini nih. Oke. 6,8 nih. Titik A yang merah, titik B yang hitam. Yang merah ini 6,8 ya. 8. Titik B-nya 5,6 ini ya. Oke, jadi delta Y-nya 2. 8 kurang 6 2, delta X-nya 1. Jadi gradiennya ini adalah 2. Ini gradiennya 2 ya. Nah, kalau kita lihat yang 2 ini ya, coba kita ini. 1 ya, Y-nya lebih besar ya daripada Y ini ya. Berarti 1 2 3 4 positif ya karena lebih besar Y-nya. X-nya X ini lebih besar daripada X ini. Ya. 6 dan 5 ya. Jadi X ini berarti positif juga. 1 2. Tadi ini 1 2 3 4 per 2. Jadi 2 ya. Oke, seperti itu. 4 per 2 ini. Nah, ini satu langkah setengah ya. Satu langkah ini setengah. Ini pun satu langkah setengah. Di atas juga satu langkah setengah. Jadi kalau ini 4 berarti turun 2 dia. Kalau ini ke sini 2 berarti turun 1. Jadi garisnya dari kiri bawah ke kanan atas positif ya. Ininya positif. Ya, persamaannya menjadi gini nih. Y sama dengan 2X kurang 4 atau tambah minus 4. Ya. Nah, ini memotong sumbu X di titik ini nih. Artinya memotong sumbu X kalau Y-nya ini 0. Berarti X-nya sama dengan 2. Ya. Ini pindah ke sana. Di 2X sama dengan 4. X sama dengan 2 ini. Dan memotong sumbu Y jika X-nya ini 0. Berarti Y sama dengan minus 4. Ini minus 4 nih. Ya. Nah, ini harga C. Ini. M-nya harga nih. Kalau ini dua titik. Nah, kalau misalnya ini kita bikin di 3 gitu ya. Nah, ini jadi ini kan minus 2 nih. Jadi ini A-nya, ini B-nya. X-nya, X ini lebih kecil dari X ini berarti minus ya. Minus 1 2 3 4. 4 ini 4 langkah berarti 2, minus 2 ya. Oke. Nah, Y-nya ini lebih besar dari ini, berarti positif ya. Delta Y-nya positif nih. 1 2 3 4 juga. Jadi 4 per minus 4 berarti 1 minus. Nah, gitu ya. Oke. Kalau ini kita bikin 1. Nah, jadi seperti ini nih. Jadi ininya setengah. Ya. 2 per min 4. Memotong sumbu X di sini. Titik 8,5. Memotong memotong sumbu Y. Memotong sumbu X. Di sana nih. Sangat jauh. Kita lihat mungkin seperti ini ya.
berapa ya? 17 ya. Coba kita kecilin lihatnya. Ini ya. Kira-kira garisnya gitu. Cuma skala ini besarnya nih beda dengan ini ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk membalikkan posisinya kita bikin gini biar seimbang gambarnya ya. Oke. Begitu ada ininya ya. Untuk persamaan garis. Ini ada simulasinya. Nah, bagaimana kalau sama harga Y-nya? Ya, ini 8 nih, sama-sama 8. Ini kejadiannya ya. Jadi, kalau sama harga Y-nya gini. Ya, jadi gradiennya 0. Karena delta Y-nya sama dengan 0. Ya. Oke. Jadi dia mendatar dia. Kalau sama harga X-nya, sama-sama 5. Ya, dia jadi titik kan ya. Jadi gradiennya tidak terdefinisi, memotong sumbunya juga tidak terdefinisi. Ya, kalau ini kita bikin 9, ini nih, garisnya gini, jadi tegak lurus. 1/0 ya, jadi tidak terdefinisi dia ya, kira-kira gitu. Oke, atau tak terhingga, banyak orang. Sebenarnya tak terhingga atau tak terdefinisi. Nah, lebih tepat semuanya tak terdefinisi ya. Oke, kira-kira seperti itu gambarnya. Oke. Terima kasih.